Sifat Allah disepakati para ulama 99. Sebenarnya berapa menurut Anda sifat Allah? Tidak terhingga. Tidak mungkin Allah hanya bersifat 99. Itu kan sak ngertinya manusia ya 99 itu. Padahal juga masih ada kalimat kayak kata-kata subjeknya Allah yang tidak di Quran ada tapi di Asmaul Husna tidak. Misalnya fa'alul lima yurid. Allah al-fa'al tidak ada di Asmaul Husna misalnya. Dan ada banyak yang lain. Tidak mungkin Allah hanya bersifat 99. Allah tidak terhingga. Kalau dia bisa diukur dengan angka, berarti dia bukan Allah. Dia bukan walam yakullahu kufuwan ahad. Dia berarti seperti seseorang yang bisa dihitung dengan angka. Maka tidak mungkin Allah bersifat 99. Itu cuman setahu kita sepakati segitu itu paling tidak itulah yang berguna untuk kita ya, untuk menjadi trigger kepada keluasan tak terhingga dari sifat Allah yang sesungguhnya, yang tidak mungkin kita capai. Ya kita kan solu kama ra'aitumuni, bukan solu kama usolli. Artinya sudah setahu kita ya segitu itu, tapi kita harus sadar bahwa lebih banyak. Sama dengan warna. Sabrang 10 tahun yang lalu pernah mengatakan kepada saya bahwa burung itu dengan spektrum meripatnya yang lebih dahsyat dari manusia, sehingga kalau dia dari atas itu ambil ikan meluncur ke bawah itu jep itu dia memang bisa melihat secara cetha dari jarak tertentu ke ikan itu. Jadi dia bukan spekulasi. Artinya burung itu bisa melihat sekian ribu warna lebih dari yang bisa dilihat oleh manusia. Makanya burung adalah kepala intelnya, burung bulbul adalah kepala intelnya, intelijen, direktur intelijennya Nabi Sulaiman, karena dia yang punya resolusi sangat tinggi terhadap warna dan detail-detail kehidupan. Makanya burung hudhud itu ketika dia absen di suatu rapat oleh Nabi Sulaiman diancam, awas kalau dia tidak bawa berita bagus saya bunuh dan bisa sembelih, kan begitu. Kejam sekali. Kita ngelihatnya kok kejam sekali Nabi Sulaiman. Oh bukan, itu saking tingginya tingkat keperluan atau tingkat kebutuhan Nabi Sulaiman dan rakyatnya kepada burung hudhud. Kalau dia membawa berita yang sepele sangat mengecewakan. Bahwa dia sak sembelih itu kan mengkoyo kowe macam-macam tak tonyo lho raimu kan, itu kan orang berarti kowe ora nonyo tenan to. Lah iki kalau cara berpikir kita sekarang kan oh dia suka nonyo kan gitu. Lho ora kowe meng gitu ya. Itu ungkapan, itu namanya ungkapan, itu bahasa, sebenarnya bahasa kemesraan. Nah sekarang orang tidak bisa begitu. Ketika Nabi Yunus bilang ini kuntu minadz dzalimin, oh ternyata Nabi Yunus itu nabi yang zalim. Kan gitu kan? Gitu kan? Terus orang sekarang tuh kayak gitu Mas, terutama kelas menengah dan aktivis yang memenuhi medsos itu. Gitu. Selalu enggak. Itu pengakuan Nabi Yunus bahwa dia merasa melakukan sesuatu yang zalim. Dia ngaku, tidak berarti dia orang yang zalim. Makanya ketika saya ngomong saya menyebut diri saya muslim aja saya tidak yakin amat kan. Itu kan bukan soal identitas. Itu soal bahwa ada proses kerendah hatian dan kekhawatiran jangan-jangan saya ini belum baik bener gitu loh. Jadi orang tidak ngerti dinamika. Mari mampir ke gubuk saya. Oh, rumahnya gubuk ya, gitu. Piye kuwi yo. Wong saiki iki ngono kuwi. Mulai sithik kafir, sithik musyrik. Mengopo rambutnya jilbabe ana rambutnya metu siji mlebu neraka coba. Gusti Allah capopo kaya ngono. Gusti Allah meng rambut siji metu. Ada orang selawatan di video. Yang itu loh yang ya Rasulullah, dia yang cewek dia, tapi pakai rok biasa. Terus nanti komentarnya di WA, sholawatan tapi auratnya di ler kemana-mana. Kemana-mana. Kamu sendiri yang ngelihat, saya tidak ngelihat loh. Sama dengan tari bulan yang lalu toh, kita nggak ngelihat loh ada aurat dibuka, nggak lihat loh kita. Karena kita bisanya tuh ngelihat resolusi yang lebih tinggi, ada keindahan, ada dinamika, ada kesungguhan, ada kesedihan. Kita sampai nggak ngelihat kalau pupune ketok. Jadi orang yang dikit-dikit pupu itu berarti memang meripatnya tuh meripat. Loh kok yang dilihat itu kayak sekarang ini loh Mas, Pak Muzamil, di sini kan tidak ada laki-laki wanita. Kita enggak punya kesadaran itu.
Dia tidak ada masalah ini campur-campur kayak gini. Tidak mungkin ada yang nakal. Sudah aman semuanya, tidak ada masalah. Andai kan ada yang nakal, pasti serius akan mengawininya kan gitu ya. Kan gitu. Ya, jadi itu ya teman sekalian ya. Jadi tolong Bang jelaskan lagi soal ini Bang. Soal bahwa Quran itu karangan Muhammad, bukan firman Allah, maka disebut fiksinya Muhammad kan gitu kan, karangan. Fiksi itu di zip lagi menjadi karangan kan gitu. Berarti kebohongan, maka cerpen itu juga, novel itu juga haram karena bohong, nggak pernah terjadi. Itu jawab ya gitu. Medeni tenan gitu. Medeni menungso saya gitu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Sampai ada wanita jatuh dari perahu nyabrang kali Bengawan Solo. Terus tidak ada yang nolong. Kok nggak ada yang nolong gimana? Bukan muhrim kok. Iya coba piye kuwi. Bukan muhrim. Sabrang punya yang lebih parah nanti biar dia cerita. Karena bukan muhrim, itu kan zaman Orba. Ada anak namanya jenenge Tarwi. Di desa ku jenenge Tarwi. Intine penggaweane nguyang itu kulak pari dari petani dijual ke pasar. Jadi tiap hari dia bawa bago gabah itu ya di belakang sepedanya. Suatu hari karena berat banget dia jatuh. Untuk bisa ngedekis sepeda mereka kan butuh bantuan orang. Dan semua orang yang di sekitar situ nggak ada yang mau. Jarno ayo Golkar itu. Apa? Terus Bapak Jarno aja kapok. Golkar bareng. Terus terpaksa si Tarwinya teriak, "Lu aku P3 rek." Sumpah. Lu P3 aku. Ditolong Mas. Coba manusia itu sudah dizip sedemikian rupa. Coba. Jadi akhlak di antara manusia, kasih sayang di antara manusia itu sudah direndahkan sedemikian resolusinya oleh dikotomi antara Golkar dengan P3, antara Cebong dengan Kampret. Coba. Nah sekarang kalau ada bis rombongan pendukung Prabowo atau rombongan pendukung Jokowi kecelakaan set, terus yang nolong harus yang sesama Cebong. Dia kok Kampret kok ngopo, itu kan ya coba. Manusia sudah begitu sekarang Mas. Makanya sebelum ayat Quran turun itu sudah ada persyaratan resolusi kepada Muhammad bahwa dia sudah menjadi manusia yang mencapai puncak kesempurnaan yang disebut Al-Amin. Dia bisa dipercaya. Jadi pelajaran untuk kita adalah ayo di samping Anda sudah terlanjur belajar ayat Quran dan nilai-nilai Islam, ayo belajar menjadi manusia. Harus belajar menjadi orang, jadi wong. Kalau orang itu kan enggak nyakitin orang, enggak. Hati-hatilah kalau gimana hati-hati kan gitu. Nah sekarang ini kita gara-gara ada kata al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya'lu itu apa? Meninggiin. Melampaui tingginya, melampaui apa saja. Ya meninggi, betul, enggak apa-apa. Al-islamu ya'lu wa la yu'la, dan tidak bisa dilampaui, enggak bisa ditinggi oleh siapapun yang lain. Terus kita terpeleset. Gara-gara kita sudah ustadz, sudah kiai, sudah alim, sudah sholatnya rajin, sudah banyak sedekah, sudah rajin Jumatan, ikut gerakan sholat subuh dan duha. Terus kita merasa tinggi. Terus kita menjadi merasa ya'lu, kita lebih tinggi dibanding semua orang yang lain. Dan kita tidak bisa lebih tinggi lagi. Maka kita terus terpeleset secara psikiatrik ya, secara sakit jiwa untuk melihat orang lain itu lebih rendah dari kita. Gara-gara al-islamu ya'lu, tidak ada al-muslimu ya'lu. Yang ada al-islamu ya'lu. Yang melampaui itu Islamnya, bukan orangnya. Kalau orangnya gini-gini Mas. Gini-gini naik turun. Perkawinan saja naik turun. Kadang mesra, kadang enggak. Kadang sakinah, kadang enggak. Kalau sudah enggak sakinah, sudah 3 hari, akhirnya suaminya, "Mbok sudah toh kita sakinah nanti jam 11 malam." Tuh. Akhirnya sakinah mereka. Terus besoknya tidak sakinah lagi 3 hari, akhirnya istrinya, "Mas, mbok sakinah aja lah." Gitu kan ya. Maksudnya sakinah itu ya saiki engko dipraktekke ya.
Dek, ayo sakinah yo. Kesel makiahan ben turune penakan gitu. Itu kata yang dizip lagi, Bang. Kata sakinah bisa dijadikan idiom untuk tidur antar suami istri. Betul enggak? Nah, maka harus hati-hati terhadap simbol, terhadap kata. Karena kata itu hanya simbol, dia bukan fakta sama sekali. Gitu ya, Mas ya. Oke.